Oke, beri hapus dong untuk pemain acara kita ya. Karena kalau acara ini nggak dipandu, nanti bisa semerabutan suara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebelumnya kenalan dulu, ya. Saya dari Bengkulu, Pak, kota kecil. Saya satu kota dengan Pak dari Muslim, satu kota. Masih aktif di politik di 15 tahun ini, tapi di 9 tahun terakhir kita fokus di kripto. Ya, dari 2014 kita bagaimana belajar kripto, ya, kripto yang benar seperti apa, ya kan, skema yang benar seperti apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada tim Bogor, khususnya yang dikomandani Pak dari Muslim dan teman-teman yang lain, Pak Haji, ya, Mas Indra, ya, Mas Agus. Sehingga sore hari ini Bapak Ibu teman-teman kita bisa berkumpul di sini untuk bisa dapatkan materi terbaru, manfaat terbaru terkait industri kripto ini. Oke, itu intinya itu. Tepuk tangan dong untuk tim. Hari ini juga tentunya Bapak Ibu datang ke sini tentunya tidak dengan tiba-tiba datang ke sini, tentunya ada yang menginformasikan, ayo dong kita ke Bogor, ke hotel Easy, ya kan, kayak gitu. Kita dengerin nih apa yang nanti kita bisa ambil petik hikmahnya dari acara sore hari ini. Nah, itu mudah-mudahan Bapak Ibu meluangkan waktu hari ini itu tidak sia-sia. Mudah-mudahan meluangkan waktunya hari ini, yang hari weekend ini, tidak sia-sia dan mendapatkan hasil tentunya. Oke. Beberapa poin penting tadi sudah disampaikan Pak Dari, disampaikan ke Brooking juga, ya, terkait bagaimana kita bisa dapatkan income lagi di kondisi perekonomian yang sekarang tidak baik-baik saja, seperti itu. Oke, saya mulai dari beberapa poin, mengulas saja dari yang Pak Dari sampaikan tadi. Oke. Ya, Bapak Ibu teman-teman, banyak di masyarakat kita yang perlu kita kasih masukan lagi dengan sistem perdagangan. Dagang, kalau orang Padang itu nyebutnya manggale, kalau orang Singapura nyebutnya trading. Pada dasarnya sama aja. Dodolan, dodolan, nah gitu. Kalau orang Jawa bilang, nah itu. Nah, kita harus sama-sama samakan persepsi dulu. Intisari dari sebuah berdagang, berniaga, manggale atau dodolan tadi, itu apa sebenarnya? Itu aktivitas cari cuan, golek profit. Yes, untuk bisa mendapatkan profit. Tapi intisari dari kalimat itu, dari kata itu adalah, oke, ya, saya tulis buy sell, ya, jual beli. Inilah intisari dari aktivitas itu. Nah, makanya sehingga teman-teman di luaran sana untuk bisa mendapatkan intisari dari sebuah kata perdagangan atau trading ataupun manggale tadi, itu hanyalah jual beli. Gitu. Cuma banyak orang yang menganggap jika barangnya itu nggak bisa disentuh, nggak bisa ditimbang, nggak bisa diukur, itu nggak jualan. Jika saya nggak memiliki tempat yang untuk orang datang membeli barang saya itu nggak dagang. Nah, ini mindset yang harus sama-sama kita rubah karena eranya sudah berubah. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu namanya pasar. Nah, pasar sendiri sudah berubah, bergeser, berubah wujud, berubah bentuk dari konvensional ke digital. Oke. Jadi pasar sendiri berubah bentuk, Pak. Tempat bertemunya si pedagang jual pembeli tadi bentuknya berubah.
Nah, sehingga untuk melakukan intisari, mendapatkan intisari proses jual beli ini lebih gampang sekarang. Kenapa? Karena pasarnya sendiri sudah berubah bentuk. Tempat beraktivitas jual belinya itu udah berubah sifatnya. Dari konvensional yang langsung ketemu di tokonya, sekarang bisa di handphone ataupun di laptop seperti itu. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu, untuk kita dalam 24 jam, masing-masing dari kita memiliki waktu 24 jam. Jika dalam 24 jam kita itu tidak aktivitas buy sell, berarti kita tidak sedang berdagang. Gitu. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman, kita itu dalam 24 jam, gimana caranya biar kita itu bisa dagang tanpa harus repot-repot lagi. Keluar rumah. Sebenarnya intinya itu, Pak. Oke, sekarang tadi ada materi di slide ke-4. Ya. Ada perbedaan antara konvensional dagang sama digital dagang. Dari sisi modal pasti besar, Pak. Ya, contoh, saya pengen buka ayam geprek, itu dagang juga, itu trading juga, Pak. Ya, trading itu, Pak. Ayam geprek, bakso, ya toko baju, itu trading. Showroom mobil, itu trading, Pak. Jual beli. Ini loh intisari ini. Nah, cuma masalahnya, Pak, di konvensional dagang, di konvensional trading, untuk bisa jual beli itu modalnya masih besar. Oke, harus punya pengalaman, nyiapin karyawan, nyiapin tempatnya juga, manajemennya, promosinya, harus kita melihat kompetitornya juga, saingan kita, kayak gitu. Otomatis dengan seperti itu risikonya menjadi besar. Nah, kayak gitu. Nah, itu jika di konvensional. Nah, di digital, Pak, modalnya relatif. Ya, kita bisa dengan modalnya kecil. Terus tempatnya nggak harus nyiapin tempat. Ya, karena tempatnya di handphone. Waktunya juga lebih fleksibel, Pak. Kapanpun itu. Karena tempat fleksibel, otomatis waktu menjadi fleksibel. Karyawan kita nggak nyiapin. Nah, itu kelebihannya di trading digital. Makanya masyarakat Singapura itu, orang Singapura itu semuanya kerja semua. Kerja di perusahaan-perusahaan semuanya dari pagi sampai sore. Tapi ketika malam dia berdagang. Tapi dia tidak buka outlet. Dia tidak buka ruko. Dia di depan laptop, di depan hand. Nah, itu bedanya. Tapi apakah dia sudah disebut sebagai pebisnis ataupun pedagang? Iya. Kan intisarinya cuma ini, Pak. Jual beli. Apakah pisang, bakso, atau tepung itu hanya instrumennya aja gitu, nggak perlu dimasalahkan dengan itu gitu loh. Ya, tapi intinya adalah dalam 24 jam kehidupan kita itu ada buy sell-nya nggak, ada jual belinya nggak. Jika ada, ya kita sudah menjadi seorang pedagang. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman lagi dengan teman-teman di sini. Oke, terus sekarang posisinya karena pasar online ini justru lebih aktivitasnya itu lebih global ya dibanding pasar konvensional, sehingga butuh teknik ataupun cara berdagang ya. Barang-barang yang secara online didagangkan harus memiliki ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya resiko untung ruginya lebih besar, kerugiannya seperti itu. Nah, sehingga kita dari PT Almay Raya Indonesia sebagai perusahaan penasihat berjangka resmi ya, yang terdaftar di Bapepti, membuat tools, membuat alat bantu trading khusus kripto yang dinamakan Bitbox yang sudah dijelaskan Pak dari tadi. Nah, status dari Bitbox sendiri, Pak, statusnya itu kalau status bapak-bapak sebagai kan status gitu kan. Nah, Bitbox ini statusnya sebagai alat bantu titik. Nah, bukan sebagai aplikasi ataupun platform tempat berinvestasi. No, Bitbox bukan perusahaan investasi. Ya, Bitbox hanya sebagai perusahaan penyedia aplikasi alat bantu titik. Bitbox sebagai alat bantu titik. Nah, kenapa manusia membutuhkan alat bantu, Bapak Ibu teman-teman? Kita tuh nggak sadar. Tiap hari kita pakai alat bantu. Oke. Yang Bapak dudukin adalah alat
Kursi itu alat bantu, Pak. Alat bantu dulu. Coba kalau nggak ada kursi, lesehan semua ya kan. Nah kayak gitu. Oke. Setiap hari itu kita itu tidak lepas dari alat bantu. Jadi ketika Bapak Ibu diajak trading menggunakan alat bantu, itu jangan tabu lagi. Karena kehidupan kita itu pakai alat bantu setiap hari. Bapak Ibu kesini, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, intinya pakai kendaraan. Itu apa, Pak? Alat bantu. Alat bantu. Yang dipecahin masalahnya apa? Percepatan. Jarak, Pak. Ya, kendaraan, transportasi itu memecahkan masalah jarak. Ya, pakai handphone, komunikasi, alat bantu. Iya, yang dipecahin masalahnya apa? Ya jarak juga. Karena jauh sehingga nggak teriak-teriak, gitu. Sehingga dengan telepon, nah itu alat bantu, Pak. Semuanya. Kita makan pakai sendok, alat bantu semuanya, Pak. Kita tiap hari itu pakai alat bantu. Ya, poinnya mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa dapat intisarinya poinnya ya. Jadi jangan tabu lagi kok trading pakai alat bantu ya. Ya, itu kita setiap hari itu kita gunakan alat bantu. Oke. Clear di situ. Nah, poin yang kedua adalah alat bantu si Bitbox ini. Oke. Tadi kan Pak Adari sempat sekilas dia terkait regulasi dan Nah, Bapak Ibu bisa akses sendiri di handphonenya, cek legalitas bapepti.co.id ya, atau bapepti.co.id. Nanti di sana ada halaman pencarian cek izin kayak gitu. Nanti akan muncul kolom seperti ini dan Bapak Ibu ketika Bitbox terus cek sekarang. Itulah bukti bahwasanya kita benar real terdaftar di pemerintah. Bukan hanya slide yang diedit. Jadi Bapak Ibu secara online nyari perusahaan Bitbox ada di Bapepti terdaftar. Itu bahwasanya kita secara ilmiah, secara transparan, real terdaftar sebagai perusahaan yang sudah diperbolehkan sama pemerintah untuk mengeluarkan sebuah alat bantu. Kenapa? Pemerintah udah nggak mau lagi ada perusahaan-perusahaan yang membuat alat bantu, ternyata alat bantunya bodong. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, Pak, nah ini, Pak, ini panjang, Pak, 8 bulan kita bikin, 8 bulan. Si Broking ikut presentasinya waktu di Bapepti, ya, sudah kayak ujian skripsi, Pak. Jadi CFX sebagai bursa kripto Indonesia diuji juga aplikasi Bitbox. Di Bapepti 2 kali diuji. Jadi semua menu, ini tombol apa, ini tombol apa, ini uangnya di mana, kamu nerima uang apa enggak, itu semuanya ditanyakan sama Bapepti, Pak. Nah, sehingga agar pemerintah nggak salah lagi ketika mengeluarkan sebuah izin ataupun sebuah produk. Ya, pasti pemerintah juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, itu dari legal, Pak. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjalankan sebuah bisnis, dapat nih bisnis yang bagus, yang cuan terus, ya, sehingga Bapak Ibu bisa ngejalanin bisnisnya, membuat tim yang besar. Kalau nggak ada legal, Pak, rungkat, Pak. Mau ratusan ribu juga, rungkat dalam waktu cepat. Jadi sudah tidak bisa ditawar lagi. Harus legal, ya kan? Harus aman, ya kan? Dan harus menguntungkan. Tidak bisa ditawar tiga-tiga itu, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba ketika ngambil sebuah peluang bisnis menguntungkan saja, tidak bisa. Jadi harus menguntungkan, harus legal dan harus aman. Itu harus, Pak. Tidak bisa ditawar. Oke, nah hari ini kita menawarkan teman-teman yang mengajak ke sini itu tiga-tiganya itu kita bisa validasi semuanya. Tiga-tiganya kita ada semuanya, Pak. Legal iya, aman iya. Kenapa? Uangnya ada di exchange, uangnya ada di toko kripto, uangnya ada di Bitget, uangnya ada di OKX. Sudah pasti aman di sana. Biarpun tidak 100%. Karena 100% hanya milik ya. Tapi manusia berikhtiar untuk bagaimana kami dari perusahaan menaruh binding ke perusahaan-perusahaan yang besar. Apakah ada Pak Santoso perusahaan exchange yang baru muncul terus dia ngubungin Bitbox? Ada, Pak. Cuma saya nggak mau. Exchange X misalnya,
Ayo Pak, kita baru mau bikin exchange, nanti Bitbox di binding ke kita. Nggak mau saya Pak. Kenapa? Ya itu salah satu cara kami sebagai developer untuk agar uang orang lebih aman gitu loh Pak. Ya. Nah beda lagi ceritanya jika misalnya Bitbox ini kita bikin alat bantu, terus saya bikin lagi exchange sendiri namanya Santoso Exchange, udah pasti scam tuh Pak. Bapak sudah pasti saya tipu. Bisa kayak gitu? Bisa Pak, di luar banyak Pak. Yang dia bikin kayak robot sendiri, terus dia bikin token sendiri, terus dia pura-pura bikin exchange sendiri. Dia bilang exchange-nya ini bukan punya saya, padahal dia iya bikinan sendiri. Nah, ngomongnya arbit kayak gitu. Ya, kita harus mulai belajar Pak yang hal-hal kayak gitu. Tidak boleh lagi Pak. Ya, apalagi di industri kripto. Jadi kalau nggak exchange yang ini ya udah mendingan nggak usah. Seperti itu. Ya. Karena kita itu sering terkecoh. Kalau kelihatannya kayak ada gerak-gerak trading, oh ini udah pasti benar tradingnya. Saya sebutkan aja red walk kemarin. Ya, saya sebutin aja udah scam juga kan? Iya, itu tuh kita masyarakat bisa terkecoh, Pak. Oh bener ya kelihatannya trading. Waduh. Nah, ini kan pemahaman ini kan yang harus sama-sama kita belajar sama-sama gitu. Jangan sampai masuk di lubang yang sama. Kalau lubangnya enak nggak apa-apa Pak. Sorry. Gitu ya teman-teman. Itu poinnya. Oke, terus selanjutnya, kenapa kita di industri ini? Pak Adari tadi udah sampaikan Pak. Ini secara data Pak. Secara data. Oke. Transaksi kripto di Indonesia itu 475 triliun dari Januari sampai Oktober Pak. 2024 besar sekali Pak. Duit semua itu Pak. Iya. Gak kelihatan Pak ya. Karena pasarnya coba kalau perputaran ini di satu tempat misalnya di Bogor. Waduh udah pengunjungnya udah rame. Karena di handphonenya sendiri-sendiri kan gak kelihatan Pak. Dan ini dicatat langsung dan yang mengeluarkan data ini Bapepti Pak, ini Kementerian Perdagangan Indonesia. Artinya apa Pak? Yang disampaikan Pak Adari tadi, kita berada di sebuah putaran uang gitu. Nah, ya, oke. Terus kita juga sampaikan ini. Nah, ini kita belum taruh di slide, nanti kita akan taruh di slide juga. Ini lisensi untuk perusahaan penasihat berjangka kita. Jadi kalau tidak memiliki penasihat berjangka, tidak akan mungkin Bapepti mengeluarkan lisensi untuk robotnya. Nah, begitu. Dan ini untuk mendapatkan ini, Pak, ini juga lama. Hanya untuk robotnya aplikasi aja 8 bulan, belum yang ininya, Pak. Karena perusahaan penasihat berjangka ini harus diverifikasi juga sama Bapepti, memiliki minimal 3 orang trader yang lolos dari uji kelayakan tim Bapepti. Juga, jadi panjang Pak prosesnya. Dan itu kita semuanya sudah lalui. Dan hari ini teman-teman tinggal menjalankannya. Oke. Sekarang sistem trading. Robot kripto di luar sana banyak Pak. Bapak Ibu tinggal pilih. Ya. Rata-rata aman. Karena uangnya ada di Binance kayak gitu. Cuma masalahnya nggak legal Pak. Nah repot juga Pak. Bapak Ibu menjalankan sebuah bot trading kripto yang memang aman, uangnya ada di exchange, tapi kalau dia nggak legal, rungkat juga Pak nanti. Tutup. Nah iya tutup juga. Karena kita pernah mengalami dulu di royalty Pak. Betul teman pernah dengar royalty. 200.000 orang Pak. Dalam waktu 1 bulan tiarap semuanya Pak. Kenapa nggak boleh? Kamu menjalankan sebuah produk, ya kan? Ya kan ngajakin orang untuk pakai produk ini nggak ada legal di Indonesia, nggak boleh. Saya dipanggil sama Bapepti sama OJK. Ya sudah kalau nggak boleh ini bukan punya saya juga, saya gituin kan. Nah sehingga kita muncullah untuk membuat sendiri. Begitulah sejarahnya Bitbox ini muncul Pak. Gara-gara dulu kita menjalankan sebuah robot trading kripto yang aman, yang bagus, cuma nggak ada legal. Sehingga kita membuat perusahaan yang harus legal seperti itu. Oke. Terus ini logiknya Pak. Kita udah cek semua robot di dunia. Ada
Bit Universe, ada Tricommon, banyak robot-robot kelas dunia. Tapi mereka nggak pakai indikator. Nah, kita Bitbox hadir menjadi sebuah robot yang pembeda. Entry pembelian dan penjualan itu menggunakan indikator. Namanya order block. Pak Dari tadi udah sampaikan. Nah, ini saya tunjukkan ini realnya. Ini adalah produksi kita di belakang, Pak. Ketika Bapak Ibu teman-teman nanti di Bitbox sudah tidak menemukan ini lagi, ya, ini adalah dapurnya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti sudah akan mendapatkan tampilan di Bitboxnya seperti ini. Oke, gitu. Ya, sudah semuanya otomatis. Pak, apakah nanti kalau di Bitbox saya perlu jual ataupun beli sendiri? Tidak. Tidak. Semuanya otomatis. Estimasi profit berapa? Estimasi profit 5-20%. 5% gampang sekali, 1 bulan, Pak. Gampang sekali. Teman-teman, banyak orang yang punya uang miliaran, deposito aja mau, Pak. Berapa sih? 6% ya? setahun. Setahun, Pak. Itu kita bisa dapatkan di Bitbox hanya 1 bulan, Pak. Gampang, Pak, 5%, Pak. Makanya kita punya range antara 5-20%, Pak. Tergantung kondisi pasar market di bulan itu. Kemarin ada Bu Ida, ya Pak Zaki kemarin, timnya Pak Zaki, Bu Ida. Pak Zaki ada kan? Belum datang. Oh, belum datang izin. Oke. Ibu Ida itu dia trading 10.000, baru trading 4 hari. Ya, Bu Dina, iya Bu Ida, Bu Dina. Itu 4 hari trading, dia udah 300 lebih. 400. Udah 4%, Pak. Ya, baru 4 hari. Makanya sebenarnya kita itu, Pak, kasih estimasi profit itu nggak muluk-muluk sebenarnya. Padahal begitu real kejadiannya, Pak. Itu bisa 10%, 17%, Pak, sebulan, Pak. Cuma kita kecil-kecilan aja. Tapi kalau orang dapat lebih kan lebih seneng kayak gitu loh. Itu ya. Ah iya, ini 17 juta, $1. 1 juta ini, Pak. 1 juta rupiah. Gak ngapa-ngapain, Pak. Otomatis. Coba Bapak Ibu punya uang 150 juta, $10.000. Sekarang saya tanya, mau bisnis apa, Pak? Mau buka usaha apa? Punya uang 150 juta. Ayo. Cireng. Ayo. Enggak, kalau Cireng enggak nyampe segitu modalnya. Iya. Berapa gerobak Langsung dari sendiri ya. Pagi-pagi harus ke pasar ya, beli tepung apa semuanya. Oke? Terus ditungguin ya. Iya. Saya kemarin nongkrong di daerah Bogor sini, Pak. Ada penjual martabak. Di depan ruko orang. Rukonya itu ruko jualan apa gitu. Tapi dia nempel di depan itu. Kalau sore dia. Saya tanya, Mas, salami berapa? Kalau nggak salah sebulan 800.000 atau 1,5 juta antara itu. 1 bulan, Pak. Dia nebeng di depan ruko orang itu, Pak. Gitu. Nah itu baru tempatnya, Pak. Nah makanya tadi Pak Dari bilang murah, Pak. Ini 4.700 sehari, Pak. Anggap si Bitbox ini karyawan kita. Anggap si Bitbox ini asisten kita, pembantu kita, Pak. Yang melakukan jual beli gitu loh. Dan si karyawan ini, Pak, dia nggak minta tambahan gaji, mau lebaran dia nggak minta cuti, nggak ngambek, nggak minta tambahan uang rokok. Coba kalau kita punya karyawan, ini nggak minta THR, dan dia bisa dagangin uang kita mau berapapun, minimal $100. Coba, Pak. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang baru hari ini, terus misalnya belum mau coba, kebangetan mau nyari yang konsep kayak apa lagi kayak gitu loh, iya kan? Nah itu loh teman-teman ya. Oke. Kita juga punya tim, salah satu trader juga, Pak Budiman dari Bali. Ya, Pak Budiman dari Bali. Dia trading sudah 50 hari di Bitbox. Modalnya $80.000 atau 1,2 M. 80 hari kita cek di sistem. Dia sudah profit 19.000. 250 juta profitnya. 300 juta. 300 juta ya? 19.000. Nah, 300 juta lebih.
50 hari trading. Dan orangnya lagi sakit keras di rumah sakit. Tapi si karyawan Bitbox ini Gak libur. tetap bekerja terus. Gas Paji. Coba Pak, Bapak Ibu keluar 1M, bikin usaha kafe ayam geprek bla 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 di salah satu tempat di Bogor. Modalnya 1,2. Baru jalan 2 bulan. Terus Bapak Ibu sakit. Gimana Pak usahanya? Makanya hari ini tentunya tidak salah lah kita kasih apresiasi ya untuk teman-teman yang mengundang Bapak Ibu hari ini. Kita tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi Bapak Ibu dijajak ke sini itu nggak dijerumusin, nggak, Pak, dikasih informasi bagus gitu loh. Nggak scam, legal apa semuanya. Kita ceritain semuanya gitu. Oke. Poin selanjutnya saya sampaikan di Sidrap. Saya baru pulang dari Sulawesi kemarin. Di Bone, di Maros, di Pare-Pare. Ya. Semua banyak orang yang kena tipu. Banyak orang yang kena scam. Ya, perusahaan-perusahaan yang nggak bertanggung jawab, sistem-sistem yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Oke. Sekarang Bapak Ibu sudah tidak lagi zamannya. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan jangan menggunakan emosional. Tidak boleh, Pak. Apalagi untuk mengambil sebuah peluang bisnis, jangan pakai emosional. Harus pakai rasional. Kenapa orang kadang rugi di sini karena pakai emosional. Emosional itu contohnya apa? Yang ngajakin tetangga sendiri nggak enak. Nggak enak itu emosional, Pak. Oke. Tetangga saya udah di 2 bulan dibayar lancar. Itu emosional juga. Jadi harus rasional. Jadi dicek lagi uangku di mana. Saya dikunci apa enggak uang saya? Sistemnya ini adalah sistem investasi atau apa? Kalau misalnya sistemnya trading, ini tradingnya beneran apa enggak? Ya. Uangnya ditaruh di mana? Apakah uangnya di aplikasi atau di mana? Semua sistem yang uangnya taruh di aplikasi, Pak, biasanya rungkat, Pak. Oke, jangan banyak juga yang orang ambil keputusan ini karena saya kenal sama ownernya. Itu nggak jamin juga, Pak. Itu emosional, Pak, nggak rasional. Owner itu manusia, Pak, bukan malaikat. Manusia itu bisa kilap nggak? Bisa, Pak. Manusia kalau 10M nggak tergiur, kalau 1 triliun kegiur nggak? Giur, Pak. Saya aja kegiur, Pak. Nah, artinya jangan berpatokan hal-hal yang seperti itu. Saya ketemu orang Depok, Linda, pengen ketemu saya nggak kenal, karena direferensikan dari teman Bengkulu. Pak, saya pengen ketemu, saya ditelepon temannya Bapak di Bengkulu. Terus saya ngobrol. Oke Bu, gimana Bu? Oke, saya mau join Bitbox. Cuma saya pengen kenal sama Pak Santoso kayak gitu. Ya, karena Pak Santoso temannya di Bengkulu. Dia menganggap kalau temannya Bu Linda ini kenal sama saya, dianggap uangnya aman. Oh, jangan kayak gitu Bu. Ya, jadi ngambil keputusan jangan kayak gitu. Karena saya manusia Bu, saya bisa nipu Ibu. Gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalaupun Pak Adari ini jahat, misalnya, ya, dan saya serahkan sistem ini ke Pak Adari, ya, kira-kira Pak Adari bisa ngambil uang Bapak Ibu? Nggak bisa. Orang jahat aja saya kasih sistem Bitbox, tidak akan bisa ngambil uang Bapak Ibu. Sampai segitu amannya Pak kita punya logik, kita punya bisnis proses. Nah, gitu loh Pak. Jadi aman dulu Pak, aman baru bicara untung. Jangan untung dulu, amannya diabaikan, jangan. Aman. Ya, jangan lagi. Kita harus belajar dari keledai, Pak. Keledai itu iya, 2 kali aja, Pak. Jangan sampai berkali-kali. Ya, mudah-mudahan kita pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita juga sudah
menguji coba untuk future tradingnya. Ya. Oke, ini spot trading satu arah, ini future trading. Posisi sekarang sudah di 1,5 bulan ini saya uji 8 indikator. Ya, yang set di akun saya sendiri, ini real Pak. Dan belum maksimal. Ya. Tadi saya keluar, saya telepon IT, ini ada indikator baru, tolong di terapkan untuk malam ini. Dan saya uji lagi. Jadi prosesnya Pak untuk membuat logic itu nggak gampang. Sistem trading itu nggak gampang. Oke, sudah 8 indikator. Sekarang indikator ke-9 yang akan kita uji. Kenapa kemarin teman-teman sudah mendengar nanti Bitbox ada future-nya, kok belum on? Ya kalau saya on kan kalau rugi ngapain Pak? Habis Ya, modal. Oke teman-teman sabar dulu. Ya sabar dulu. Ya mudah-mudahan perjalanan 9 indikator ini kita nggak tahu di indikator ke-10 kita dapat. Nah begitu dapat cuan, nah sudah teman-teman pakai juga. Apakah karyawannya nanti minta tambah? Enggak. Bayangin satu aplikasi, kalau Bapak Ibu punya modal gede, contoh 1M, 300 jutanya di toko kripto, 300 jutanya di OKX, 300 jutanya di Bitget, sebagian pakai spot trading, sebagian pakai future trading. Satu aplikasi bisa berjalan secara bersamaan. Makanya bikin aplikasinya susah Pak. Susah Pak, udah 6 miliar lebih kita Pak bikin ini. Gak gampang Pak. Saksi hidupnya broking. Broking ini yang ngawalin dari kita Pak, dari terseok-seok, sandung sini, batu, sandung sini, apa semuanya ngikut saya terus. Kenapa? Kami sering teleponan jam 2 malam, sehingga broking tahu visi saya. Ini ke depan mau jadi apa ini perusahaan? Broking tahu, makanya dia stay. Yang nggak sering teleponan sama saya, udah kabur Pak. Karena nggak tahan dengan prosesnya gitu. Artinya Bapak Ibu kita serius. Nah, bahkan di posisi kondisi perusahaan sekarang tuh belum untung Pak. Belum untung aja kita jalan, apalagi kalau untung Pak. Yeah. Tambah kenceng nggak jalannya? Tambah kenceng Pak. Oke, kita juga akan benar-benar membuat komunitas ya kripto di Indonesia menjadi lebih cerdas. Ya, nanti Bapak Ibu akan dapat materi-materi bukan hanya trading saja. Bapak Ibu akan dapat materi-materi di kripto itu. Oh, kripto mana yang akan kita simpen yang bagus. Ya, seperti itu. Bapak Ibu akan dikasih. Terus belinya di tahun berapa nih? Misalnya Bapak Ibu punya hajat yang pengen punya anak mau masuk dokter 3 tahun lagi. Simpen kripto dari sekarang Pak, kriptonya ini. Nah, itu kita ajarin, kita kasih ilmu gratis, Pak. Gitu. Nah, jadi banyak keuntungan ketika Bapak Ibu teman-teman berada di komunitas legend community. Kita namanya legend community, Pak. Jadi orang-orang legend. Mobil legend dong. Gitu, Pak. Hindari penawaran kripto yang baru keluar, Pak. Iya. Bukan hanya kripto, Pak. Saham aja, Pak, baru keluar nyungsep. Bener? Betul. Apalagi kripto, Pak, gitu loh. Ya, udah mendingan beli kripto yang sudah ada aja deh ya, aduh gila soalnya. Udah itu aja Pak, jangan aneh-aneh Pak. Iya, pengennya 1000% sehari, ya malah jadi minus, jadi abu malahan gitu loh. Udah beli kripto 50-100 besar kripto aja, udah jangan neko-neko Pak, sayangi uang kita. Ya, mungkin di luar sana ada developer yang masih nanti ini akan jadi seperti ini proyeknya hotel, proyeknya ini ada yang bener Pak. Bener Pak. Serius itu Pak. Gak ada yang mencoba tunjukin ke saya. Iya, kita udah berapa tahun nih masih main kripto? Udah 5 tahun ada ya kan teman-teman, ada yang 5 tahun, ada yang mana coba? Ya, yang dia kasih punya program ini ada hotelnya, ini ada ininya, ini ada tabang batu baranya, ini di baliknya ada emas, mana Pak? Mana? Enggak ada Pak. Bohong semuanya. Udah beliin Solana atau Doge atau udah cukup simpen aja Pak. Enggak capek-capek. Ya kan tujuannya kita beli kayak gitu biar harganya naik kan? Iya ngapain Pak ini kayak gitu Pak? Udah stop Pak, jangan Pak. Sayangi uang Bapak itu teman. Udah mendingan trading ini dulu aja. Mendingan sayangi Belanda ya. Iya. Gitu. Dapat amal tuh malah.
Masih ada nggak? Banyak tuh, Babana tuh. Oke, nah. Ini lo mati ngomong dulu. Terus, Bapak Ibu, teman-teman kan, semuanya maksudnya. hadir dari saya. Preman di sana. Kita benar-benar Oh, ya, akan apa? bukan menguasai ya. Kita lebih punya misi mencerdaskan masyarakat. Ya, mencerdaskan masyarakat. Yang agar orang nggak kena tipu lagi. Orang harus berhati-hati lagi ketika masuk dunia bisnis seperti ini. Nah, maka sehingga kita butuh tempat di setiap wilayah. Ya, makanya kita juga berencana ini. Dia 25 sampai 30 kantor kita harus bikin. Dan itu kantor cabang dari perusahaan penasihat berjangka kita. Ya. Siapa yang boleh mendirikan kantor? Itu di mana wilayah-wilayah yang sudah ada, tapi untuk 10 kantor pertama. Jika di wilayah itu ada 200 tim tradernya, diriin kantor. Nanti kalau udah di kantor ke-11, nggak lagi 200 Pak. Harus 500 orang dulu di provinsi itu, baru kita kantor kayak gitu. Karena kalau 200 itu gampang sekali Pak. Kemarin si drop juga, waduh 200 Pak ya. 200, sekarang udah berapa? Sekarang baru 70 Pak. Lagi ngejar semuanya 200, kita 200 bikinin kantor. Itu sebagai tempat rumah kita. Ya Bapak Ibu bisa gunakan aktivitasnya kayak base campnya kayak itu. Tapi nanti semuanya seragam Pak. Ya, layout kantor semuanya dari pusat. Iya. Modelnya kayak gini kantornya semuanya. Nah kayak gitu. Itu visi kita ke depan. Ya agar teman-teman masyarakat kita di kondisi ekonomi yang susah ini banyak orang itu yang punya uang Pak. Banyak Pak. Yang pegawai negeri, yang guru, yang PNS, yang bekerja di perusahaan itu punya Banyak uang. punyanya lebih banyak. Cuma mereka ini setelah dia nabung uang, punya uang misalnya 50 juta atau 70 juta atau 100 juta, mau usaha bingung Pak. Takut mau usaha Pak. Mau buka kopi lagi Pak. Setiap sudut udah kopi semua Pak. Iya. Mau buka es teh. Nanti dimarahin Gus Miftah. Nah, artinya apa? Jadi Bapak itu jangan ragu, sungkan ketika Bapak Ibu sudah berada di komunitas ini, kasih tahu mereka nih manfaat Bitbox. Karena mereka itu butuh kita, Pak. Mereka tuh punya uang mau buka usaha takut, Pak. Mau buka laundry, laundry udah banyak juga, coba. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjadi penyambung wasilah juga untuk orang-orang lain sehingga orang lain juga bisa dapat manfaat gitu loh Pak. Ya. Bisa nambah penghasilan baru lagi. Oke, itu. Terus itu rencana-rencana ke depan untuk Bitbox, ya kantor dan semuanya. Oke. Jadi intinya perusahaan ini akan kita bangun bukan hanya untuk sesaat Pak. Kita punya misi jangka sangat-sangat panjang. Ya, seperti itu. Pak, dulu ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi 6 bulan hilang. Ya dicek juga ya. Ya saya mau pakai kata-kata apa lagi Pak kalau udah kayak gitu ya kan gitu. Karena kata-katanya kayak gitu gitu. Tapi kita real data by data. Ya kan gitu. Iya kan? Nah, dulu ngomongnya kayak gitu, ini jangka panjang gitu. Nah enggak Pak, kita benar-benar serius kayak gitu. Kita benar-benar serius. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, tadi Pak Dari sudah sampaikan LT2. Saya yakin Bapak Ibu yang punya uang 15 juta, 20 juta jangan dipaksain kaya di Bitbox, Pak. Punya uang 50 juta ataupun 20 juta. Saya mau kaya di Bitbox sama trading aja nggak ngapa-ngapain, nggak mau afiliasi. Modal saya 20 juta, nggak akan kaya Pak. Kalau estimasi profit 10%, cuma 2 juta. Bayar listrik berapa Pak? Popok anak di rumah berapa? Nah sehingga Bapak Ibu, ayo mulai kembangkan. Karena afiliasinya besar Pak. Ada yang sales motor di sini, jualan motor, harga motor 17 juta, berapa komisinya? Nah ini barang cuma 1,5 juta. Komisinya 400.000 Pak, gila. Jangan jualan langsung ya. Gede banget Pak. Apalagi Bapak Ibu membangun tim trader.
Kita sebutnya tim trader, Pak. Bukan member, tapi tim trader. Ketika Bapak Ibu membentuk tim trader 20 LT2, ada selisih $8. Ya. Naik lagi LT3. LT3 udah enak, Pak. LT3 itu potensinya $50 sampai $100. Ya, 500.000 sampai 1,5 juta sehari, Pak. LT3 itu. Si broking LT3. Segitu, Pak. Kemarin saya tanya. Iya, bro. Iya segitu, bro. Gitu. Si Mirwan, kita punya tim di Sulawesi, malah lebih, Pak. Karena LT3-nya sudah bukan LT3 dengan tim trader 100, LT3-nya udah 200 dia. Terus $100 lebih, Pak, bonusnya. Ya, orang dari ngisi gas fee, orang dari yang beli bot baru di timnya kayak gitu. Terus 1,5 juta lebih. LT3. Jadi kunci pertama kalau Bapak Ibu pengen aktif, segera LT2, terus segera LT3. LT3 sudah income-nya udah bagus. Kalau mau sukses, LT4 kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu LT4, insya Allah sukses. Kalau udah LT4, karena kuncinya di situ, Pak. Kuncinya di LT4. Terus apakah bekerja sendiri? Enggak, kita kerjanya keroyokan bareng-bareng. Ya kan, bareng-bareng. Bapak Ibu yang belum paham, yang belum ini bareng-bareng. Bareng-bareng. Apalagi di tim Bogor ini terkenal solid bersatu. Ah, ini udah bagus, Pak. Biasa sekali. Bener, Pak. Jadi kalau biasa scam harus bersatu. Udah kena scam terus pencar sendiri-sendiri, ya itu malah. Jadi ketika kita dalam kesusahan harus itu yang benar. Itu yang benar. Saya apresiasi untuk tim Bogor. Tepuk tangan dong untuk tim Bogor. Saya kasih 2 penanya. Boleh? Silakan yang mau tanya. Apapun itu, boleh. Silakan. Sambil nanya sendiri. Ada 2 pertanyaan. Siapa? Satu, teman ini nanya halal. Yes. Yang kedua, pajak. Oke. Nah, soalnya itu kan nanti akan berhubungan dengan jangka panjang. Siapa? Nah, itu aja sih. Sebenarnya ada yang Pak Ustadz di sini? Ada? Boleh bantu jawab? Karena saya bukan Ustadz, Pak, sebenarnya. Tapi bapaknya bisa cari referensi di beberapa YouTube, ya, di beberapa Ustadz yang menyampaikan terkait transaksi kripto jual beli, ya. Jadi akadnya jelas jual Beli. kayak gitu, kayak jual beli pulsa, ya kan? Pulsa kan nggak ada fisiknya, ya, Pak. Ya. Tapi itu halal juga. Ya, listrik juga kan token gitu kan, itu kan ya, kalau ya itu kan ada manfaatnya, Pak, untuk listrik. Ya kan kripto juga ada manfaatnya. Ada untungnya, ada cuannya. Kita beli itu kan manfaatnya apa? Ketika kita membeli kripto, nanti bisa naik harganya. Itu kan manfaat, ya. Salah satu manfaat. Bukan berarti manfaat itu harus selalu yang harus kita bisa makan, kan tidak, ya. Manfaat kan banyak manfaat. Nah, selagi ada sebuah transaksi kedua belah pihak yang itu bersepakat dan ada manfaatnya, saya kira dalilnya sudah mencukupi, ya. Dari itu Bapak bisa cari di YouTube lagi, karena untuk menjawab itu yang lebih ini pakarnya para kiai dan para itu sudah ada. Nanti cari aja di googling, Pak, di YouTube. Itu masalah halal. Terus masalah pajak. Oke. Pajak tadi negara kita udah mencatat triliunan. Ya. Jika dia sudah bisa mencatat perdagangan jual beli volumenya sampai sekian triliun, otomatis pemerintah sudah ambil pajak. Oke, ketika Bapak Ibu trading di toko kripto, itu ada pajaknya. Ya. Iya. Bahkan naik, Pak. Naik, ya. Cari di Google. CFX itu bursa kripto Indonesia. Menaikkan pajak kripto dari 0,02 per transaksi menjadi 0,04. Nah, pajaknya itu, Pak. Jadi negara kita itu udah dapat miliaran dari transaksi kripto yang diambil pajaknya. Ya.
Iya, makanya melalui Kementerian Perdagangan, melalui Bapepti yang sebentar lagi urusan kripto ini akan berpindah di OJK, Pak. Jadi yang pegang bukan Bapepti lagi. Sebentar lagi, mulai 2025 itu ke OJK yang ngurusin kripto. Nah, tetapi Bapepti dan Kementerian Perdagangan sudah mengawali dengan baik, ya, mengawali regulasi dengan baik. Malaysia, negara-negara yang lain, Pak, masih nggak diurusin, Pak. Kita punya pemerintah sudah bagus, Pak, melalui Bapepti sudah ngurusin terkait kripto. Ya, CFX, Bursa Kripto Indonesia. Malaysia aja belum punya, Pak, bursa kripto negara dia. CFX itu BUMN, Pak, milik pemerintah. Ya, yang mengawasi, mengurusi semua terkait kripto, perpajakan apa semuanya. Jadi clear ya, Pak, ya, masalah pajak. Ada lagi? Yang di Bitget itu loh, Pak. Soalnya kan apa harus ditransferkan, kita nanti suatu saat diminta kamu hasilnya dari mana, pajaknya bagaimana. Oke, ketika Bapak di Bitget, ujung-ujungnya kan Bapak pindahkan ke Indodax. Nah, kalau itu oke, kalau itu sudah ya. Iya, ketika Indodax Bapak transaksi pasti kena pajak. Biasanya kena pajak, ujung-ujungnya kena pajak. Iya. Oke. Ya, Clear ya? maksudnya edukasinya kan begitu ya. Iya. Dari luar exchange ke lokal. Ya, terkecuali Bapaknya peer to peer. Setelah Bapak profit di Bitget, terus ada temennya, aku butuh USDT. Nah, Bapak jual transaksi peer to peer. Nah, itu nggak kena pajak. Nah, itu bahaya. Selagi Bapak dari Bitget pindahkan ke toko kripto dan di sana Bapak buy sell USDT rupiah kena Oke. pajak. Itu yang aman ya. Nah, iya. Oke. Biarpun mau di exchange manapun dia tetap Iya. kena pajak. Apalagi ini data dari saya baru dapat kabar juga, Binance. Jadi Binance itu sudah, pemerintah kita meminta ke Binance untuk data pengguna di Indonesia. Ya, Jadi Bapak Ibu nanti kalau pengguna Binance itu terpantau sama pemerintah asetnya yang di Binance. Itu tujuannya untuk apa sih nanti? Pajak. Pajaknya enggak gitu loh. Jadi udah maju, Pak. Kita punya pemerintah udah maju ngurusin kripto dibanding negara lain malah. Daripada dibekukan harta kita kan nanti dia satu saat. Ya yang penting pemerintah ngambil pajak ya, tapi ya maksudnya ya, jangan dimakan sendiri gitu loh. Iya, betul. Nggak suka juga. Oke, ada satu lagi? Boleh? Ya, langsung aja, Pak, silakan. Ya, makasih. Saya yang kemarin sempat kontak Pak Santoso, nama saya Kim, Pak. Pak Kim, siap. Iya, siap. Jadi saya perhatikan kan ini udah ada kurang lebih 3 atau 4 exchanger ya. Iya. Ada Bitget, ada Yes. Crypto, terus satu lagi apa tadi? PKX. PKX. Dari ketiga ini exchanger apa yang paling representatif gitu? Yang biasa kita pakai. Saya kebetulan kemarin udah sempat ketemu Pak Andari, saya udah gabung, cuman saya belum saya aktifkan untuk ininya apa ya, tradingnya. Oke. Botnya sudah aktif. Buatnya udah aktif. Sayang, Pak, karyawannya nganggur. Iya, karyawannya nganggur, Pak. Udah dibayar. Benar, Pak, udah bayar karyawan. Oke, cari exchange. Yes. Spot boleh, derivatif boleh. Ya. Ya. Exchange yang bagus. Oke, contoh. Kita pakai Bitget itu adalah untuk transaksi spotnya dia di 6 besar, OKX di 4 besar. Oke, ini untuk perputaran spot trading yang satu arah. Yang future ya, itu bisa berubah tingkatnya. Oke. Kenapa kita pilih-pilih exchange ini selain toko kripto ya di Indonesia ya? Iya. Toko kripto ya karena di negara sendiri ketika ada apa-apa lebih Aman. mudah ngurusnya ya, Pak ya. Ya. Itu pasti itu. Oke. Tetapi di exchange besar kayak gini, Pak, dia punya dana asuransi. Ya. Nah, contoh Binance, contoh Bitget, semua, Pak, exchange ini dia punya backup jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Contoh Bitget ini dia punya aset 2:1, Pak, dan itu dibuka. Dia punya BTC sekian ribu, dia punya USDT sekian ribu sebagai cadangan jika terjadi apa-apa. Contoh di hacker, di apa? Dan dia merilis ya 2:1 asetnya.
dua yang dia pegang, satunya itu ada di sistem. Maksudnya di sistem tuh exchange itu kan mempertemukan. Ada yang memegang deposit dalam bentuk kripto, ada yang memegang dalam bentuk USD. Nah itu kan di sistem. Nah itu dihitungnya satu. Misalnya satunya ini misalnya 10.000. Nah dia itu punya dua yang tidak ada di sistem 20.000. Ya. Jadi bawa jadi satu. Nah jika yang di sistem ini kehack Pak, semuanya 10.000 di kehack, dia masih bisa bayar. Kenapa? Dia masih punya dua. Nah itu disampaikan di websitenya Bitget. Jadi kalau itu sampai terjadi Pak, selama perusahaan ini berdiri terus dia gantiin misalnya nih yang 10.000-nya habis nih, dia kan harus bayar nih cadangan dia yang dua, ya kan? Berarti dia posisi dia adalah BEP nggak jadi untung kan? Gitu. Ya, gitu. Jadi itu contoh di Bitget, di OKX juga, di Binance juga. Jadi kenapa kita pilih exchange-exchange yang besar? Ya, itu juga alasan juga exchange besar itu dipakai orang, Pak. Kenapa kok dia bisa besar? Karena orang iya, Pak. Jadi kepercayaan universal gitu loh, Pak. Iya kan? Kenapa dia bisa besar? Karena orang trading terus di situ, orang semuanya di situ, sehingga untuk alasan orang ke situ apa? Percaya. Kenapa percaya? Ya karena dia punya sistem yang seperti itu. Jadi ada namanya istilah kepercayaan universal. Oke, agak mengambang jawaban saya, Pak. Tapi itu alasan-alasan kenapa kita pilih exchange ini. Oke? Kalau Bapak pengen nyaman lagi di toko kripto di Indonesia, kalau bisa Bapak mau trading besar, lebih oke lagi Bapak split. Nah, 300-nya di Bitget, 300-nya di OKX, 300-nya di toko kripto, itu lebih bagus lagi. Nah. Oke? Ada lagi, Mas? Boleh.